Biarlah di dalam dekapan cinta kasih-Mu, kami boleh hadir di hadapan Tuhan untuk bersama-sama membuka dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami semua terbatas, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, hadirlah di tengah kami. Berfirmanlah kepada kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya, dan untuk itu marilah kita gunakan anugerah Tuhan itu dengan membuka dan membaca kitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, membacakan ayat 2, silih berganti hingga ayatnya yang ke-25. 1 Samuel pasal 26. Baik, kalau sudah menemukannya, saya akan mulai membacakan di bawah perikop untuk kedua kalinya. Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gunung Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gunung Sif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah mengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia mengucapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang digurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi.
berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana letak raja dan negeri yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya itu? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darah bertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang membunuh seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Ayat 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawamu berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada kesempatan ini. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, serta mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa disadari kita telah dihantar oleh Tuhan masuk di akhir bulan Februari. Dan pada minggu ini merupakan Minggu Prapaskah. Dan Minggu Prapaskah itu adalah dihitung dari 6 minggu sebelum merayakan Paskah. Biasanya dalam Prapaskah itu, khususnya bagi orang-orang Katolik, mereka sangat menghargai itu. Mereka berusaha untuk memaknainya dengan dari satu hari ke hari yang lain. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk dapat menjaga, mengekang diri mereka, lalu berserah penuh
Itulah sebabnya mereka juga sangat ketat ketika berada di masa prapaskah. Mereka selalu meluangkan waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, agar Tuhan memberikan pencerahan dan kemampuan kepada mereka untuk sungguh-sungguh boleh merenungkan akan karya Tuhan yang ajaib, yang agung, yang telah dilakukan melalui pengorbanan bagi mereka. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mestinya masa-masa ini adalah kesempatan yang terindah bagi kita meluangkan waktu untuk menyendiri, untuk berelasi dengan Tuhan, sampai pada akhirnya kita bisa dapat memahami seluruh rencana Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah tema, yaitu takut akan Tuhan. Kalau berbicara menyangkut dengan takut akan Tuhan, apa yang ada di benak saudara? Siapa di sini yang pernah digigit anjing? Ya, pasti punya pengalaman sendiri. Siapa di sini yang takut anjing? Ada sahabat saya. Saya orang yang paling takut anjing. Kalau saya lihat anjing dari sana, walaupun itu anjing baik, tapi kalau saya lihat anjing itu, saya merinding, saya udah ketakutan, dan saya akan berusaha untuk mencari jalan. Kalau itu satu jalan, saya berusaha lebih baik saya ngalah daripada saya harus maju. Padahal nggak ada apa-apa. Itu adalah ketakutan. Jadi kalau orang takut, itu berarti bahwa dia berusaha untuk menghindar. Dia berusaha untuk menjauh. Itulah takut untuk mengatasi masalahnya. Berbicara menyangkut dengan takut, kalau orang tidak mau untuk miskin, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya dia bekerja sekuat tenaga semampunya dia, agar dia bisa terhindar dari kemiskinan itu karena takut miskin. Itulah yang dapat dipahami oleh semua orang tentang takut. Tetapi berbicara menyangkut dengan takut akan Tuhan, berbeda. Takut akan Tuhan itu berarti bahwa mendekatkan diri dengan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bahwa kasih kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah ketaatan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, taat, kasih, dan hormat kepada Allah itu adalah bukti bahwa orang takut kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa, atau kita telah membaca tadi, ada peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa yang kita baca ini, sebetulnya ini sudah diawali di pasalnya yang ke-24. Pasal yang ke-24 itu juga berbicara menyangkut dengan dua tokoh yang sangat menonjol, yaitu Saul dan Daud. Saul dan Daud ini, khususnya bagi Saul, Saul dipilih oleh Tuhan secara khusus, diberikan mandat untuk memimpin bangsa atau umat pilihan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan atas kehendaknya Tuhan. Lalu kita melihat dalam pembacaan yang ke-24 di pasal 24 tadi kita tidak baca, tetapi ceritanya hampir sama, hanya tempatnya, situasinya yang berbeda. Kita melihat di sini bahwa ternyata Saul dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Tetapi tepat pada waktunya Allah membangkitkan Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Maka sebagai manusia dan menurut logika adalah bahwa pasti Saul tidak menerima itu, karena dia sudah menjabat dan dia sudah merasa bahwa dia berkuasa,
Dia sudah bisa dapat menunjukkan akan wibawa dan segala macam potensi yang ada di dalam dirinya, dan telah diketahui oleh semua, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, yang juga tentunya mengagumi dia. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa ternyata ketika Saul mendengar bahwa Daud akan menggantikan dia, Saul naik pitam, tidak bersedia dan tidak mau menerima. Saul mungkin berharap bahwa jabatannya sebagai raja itu kelak nanti akan menurun kepada anak-anak atau keluarganya. Itu yang dipersiapkan oleh Saul. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Justru kita melihat bahwa Allah membuat hal yang lain, hal yang berbeda. Mengapa? Karena umat yang dipilih itu adalah umatnya Tuhan, bukan umatnya Saul. Saul hanya diberikan kepercayaan. Allah tahu akan keberadaan daripada umatnya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan seorang pemimpin yang nanti akan menolong mereka, yang akan mengarahkan mereka, yang akan membawa mereka untuk mengenal siapa Allah itu sendiri. Tetapi ternyata Saul tidak sudi untuk menerima itu. Itulah sebabnya Saul berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau kita baca di pasalnya yang ke-24, di sana menjelaskan bahwa Saul mempersiapkan 3.000 orang umat pilihan Allah yang terpilih untuk mencari Daud. Dia mencari dan mengejar Daud untuk apa? Dengan tujuan untuk membinasakan Daud, agar Daud tidak mendapatkan kesempatan untuk menjabat sebagai seorang raja di Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya berbagai macam upaya, taktik, cara yang digunakan oleh Saul untuk menghambat Daud. Dan di dalam pembacaan kita di sini, khususnya di ayatnya yang pasal 24, di sana dijelaskan begini. Ternyata waktu Saul ini, dia sudah mulai pergi ke En-Gedi. Di sana dia mau mencari Daud. Rupanya Daud bersembunyi di goa bersama dengan pengikutnya. Di goa En-Gedi inilah Daud berada. Tetapi ternyata waktu Saul datang dan waktu dia mau beristirahat, tepat pada kesempatan itu dia juga akan ke belakang. Maaf kata, dia harus membuang air besar. Dan ternyata kalau kita membaca di pasal 24 ayatnya mulai yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima, di sana dijelaskan bahwa ada kesempatan besar bagi Daud. Karena apa? Saul datang mencari untuk membunuh dia, tetapi pada waktu dia masuk, karena dia memakai jubah kebesarannya, ya kalau masuk di situ tentunya dia akan berusaha supaya tidak kena kotoran. Mungkin dia takut ke belakang. Setelah itu dia melakukan sesuai dengan keadaannya. Pada kesempatan itu, pada momen itu, di belakangnya ada Daud. Waktu Daud tahu bahwa Saul ada di sana, memang Daud sedikit gemetar. Daud takut karena nyawanya di ujung tanduk. Tetapi kita melihat di sini bahwa ternyata dalam pembacaan di pasal 24 menjelaskan bahwa sebetulnya ketika dia membelakangi dalam posisi belakang, Daud dari belakang, satu kali selesai cerita. Tapi tidak. Justru Daud hanya berusaha dengan pelan-pelan dia memotong ujung jumbai daripada Saul. Setelah itu dia keluar. Dan Saul juga pergi. Setelah Saul pergi, Daud lalu menunjukkan kepada Saul, "Aku berjumpa dengan engkau tanpa engkau sadari." Daud tidak bisa terima itu. Bohong. Tetapi Saul katakan, "Ini ujung jumbai daripada jubahmu. Aku telah memotong." Apa maksudnya? Mau menunjukkan kepadanya bahwa ada kesempatan untuk dia bisa melawan Daud, bisa melawan Saul. Tetapi Daud memilih untuk tidak melakukan itu. Lalu dalam pembacaan kita di pasalnya yang ke-26, sekali lagi terjadi satu kesempatan atau peluang yang luar biasa bagi Daud.
Karena Daud masih tetap berada di dalam situasi yang tidak nyaman karena dikejar-kejar terus oleh Saul. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa ini untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Sama juga dengan hal ini. 3.000 orang dipersiapkan kembali oleh Saul untuk datang mencari. Kalau yang tadi itu Saul mempersiapkan mata-matanya untuk mencari Daud, dalam pembacaan di pasal 26 ini, Daud juga mempersiapkan orang-orang khusus untuk mengetahui di mana Saul berada. Yang satu mencari, yang satu ingin untuk mengetahui. Kalau dia tahu di mana dia berada, sedapat mungkin dia menghindar dari situ. Dan ternyata di dalam pembacaan kita tadi cukup panjang menjelaskan kepada kita bahwa ketika Saul bersama-sama dengan 3.000 orang pilihan itu, lalu mereka berkemah dan mereka berada di bukit Hakila di padang belantara. Dan ketika mereka berada di situ sudah lelah. Sementara semangat yang begitu berkobar, bagaimana caranya supaya bisa menemukan orang itu? Lalu diapakan? Mungkin begitu ada di dalam benak Saul. Dan panglima-panglimanya pun menyertai dia pun sudah sangat siap. Yang namanya panglima yang siap untuk berperang itu nggak main-main. Apalagi tadi dikatakan bahwa ini orang spesial karena orang pilihan, orang yang terbaik yang dipilih dan dipersiapkan dan dibawa untuk mencari lalu membinasakan Daud. Lalu kita melihat di sini, ternyata ada perjumpaan, mereka beristirahat di situ. Waktu mereka beristirahat, Daud juga ada di tempat yang tidak jauh dengan mereka. Lalu di sini kita melihat bahwa Saul bersama-sama dengan Abner, yaitu panglimanya, bahkan 3.000 orang. Posisi mereka pada waktu itu, Saul sebagai raja ada di tengah-tengah. Lalu ada juga di situ dikatakan bahwa umat itu atau orang-orang pilihan itu mengelilingi Saul. Dan lebih lagi, dikatakan bahwa di kepalanya itu tertancap panah. Lalu di bawahnya itu ada kendi. Biasanya kalau seorang raja itu seperti itu, ya. Kalau kendi itu dibawa, kalau raja sudah haus tinggal datang kasih minum. Yang lain kamu haus pergi cari di sungai sana. Itu sudah menjadi kebiasaan raja pada waktu itu. Namun pada waktu itu malam itu mereka beristirahat, mereka tidur. Tuhan membuat mereka sehingga mereka tertidur. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Rupanya Daud juga menyelidiki dan dia ingin tahu di mana Saul berada. Dan ketika itu dia tahu bahwa Saul ada di sementara berkemah, maka Daud mengajak Abisai. Siapa yang mau bersama-sama dengan saya untuk turun? Turun ke mana? Turun untuk melihat keberadaan daripada Saul pada waktu itu. Abisai dengan begitu semangatnya, lalu dia mulai katakan, saya siap untuk mendampingi. Karena dia tahu bahwa musuh sudah dekat. Abisai adalah panglima atau pengawal daripada Raja Daud. Dan ketika sampai di tempat itu, memang ternyata kondisinya seperti yang telah dikemukakan. Pada malam hari, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tetapi pada saat itu, waktu datang Daud melihat, si Abisai bilang begini, Tuan, jangan kau yang melakukan, aku saja yang melakukannya. Cukup satu kali saja tancapan ke kepala Saul, tidak perlu 2 kali lagi, cukup 1 kali saja. Aman, niat kita telah terjawab. Mestinya Daud juga katakan demikian, oke silakan, ayo maju. Silahkan kita serang. Itu kesempatan kedua, orang sudah sakit hati pertama kali, apalagi kedua, balas saja. Namun kita mau melihat di sini bahwa ternyata Daud berkata di ayatnya yang ke-8,
Lalu Daud berkata Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan di satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari permasalahan ini kita melihat bahwa ternyata orang yang takut akan Tuhan, sekalipun ada peluang, kesempatan terbaik untuk dia untuk melampiaskan emosi dan ketidaksukaannya kepada musuhnya, tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Mengapa? Karena Daud taat kepada Tuhan. Daud tidak melihat Saul sebagai raja lalu dia bilang, karena dia raja, biar aku selamatkan dia supaya nanti masa kepemimpinanku lalu Daud mendukung aku. Tidak. Daud tidak berpikir begitu. Sebagai manusia dan orang pilihan, Daud menghargai sehingga Daud menyelamatkan dia. Akan tetapi Daud bukan saja melakukan itu, tetapi waktu Daud mengelarang untuk tidak membunuh dia, Daud melihat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memilih, menetapkan, dan Tuhanlah yang mengurapi dia. Daud sangat menghargai urapan dan pilihan Tuhan kepada orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Ini bentuk ketaatan orang yang takut akan Tuhan. Dia bisa berbuat apa-apa saja, tetapi dia taat pada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dia mengungkapkan hal demikian. Jangan. Lalu Daud juga mengatakan begini. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku. Bapak dan Ibu yang kekasih, kita melihat di sini adalah sikap Daud yang sangat mendasar sekali, yang memberikan kepada dia satu fondasi yang kuat sehingga dia tidak menggunakan peluang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ternyata Daud berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berdaulat, dan di dalam kedaulatan Tuhan itu ada keadilan. Itu yang diyakini, itu yang diketahui, itu yang dipercayai oleh Daud. Bahwa biarkan saja, karena nanti akan tiba waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Dia sendiri dengan keadilannya, tetapi dengan kasihnya, dia akan menyatakan sesuatu kepada dia. Sehingga Daud bilang nanti dia mau mati kapan saja, itu cara Tuhan. Jadi soal mati dan hidup itu bukan urusan Daud, tetapi itu adalah urusan Tuhan. Urusan Daud adalah bagaimana dia bisa dapat membuktikan bahwa Tuhan yang berdaulat selalu ada di pihak dia. Itu menjadi keyakinan dia. Itulah sebabnya orang yang taat kepada Tuhan, pasti dia punya keyakinan dia tidak akan pernah sendiri, karena Tuhan berpihak pada dia. Yang ketiga, Daud tidak melakukan apapun terhadap Daud, karena di ayat yang ke-11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi. Daud takut berbuat dosa. Daud sadar betul-betul sebagai manusia betapa bergejolaknya, tapi dia kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sebuah pertarungan antara logika dan perasaan, antara kenyataan. Tetapi Daud karena takut akan Tuhan, dia memilih untuk tidak melakukan, menyakiti hati orang lain. Karena dia tahu, dia memiliki satu pandangan ke depan. Dia tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Saul, Tuhan mengetahui itu. Dia juga tahu akan keterbatasannya, tetapi penyerahan sungguh kepada Tuhan menghantar dia masuk di dalam satu pengenalan akan Tuhan. Itulah sebabnya Daud tetap kuat dan menyatakan kebenaran itu sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan apa yang dialami oleh Daud, dan kalau saja kita mereposisi diri ada di pihaknya Daud, maka yang tentu dan jelasnya mungkin ada saatnya kita berhasil, tetapi kita juga tidak menyangka bahwa lebih banyak kita tidak berhasil. Akan tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengajak dan mengajarkan kita semua untuk kembali kepada sabda Tuhan, untuk kembali dan merenungkan bahwa Daud terpilih, Saul terpilih atas kehendak dan rancangannya Tuhan. Demikian juga dengan kita semua. Kita semua yang ada di tempat ini dipilih oleh Tuhan oleh maksud dan rencana Tuhan. Di dalam kitab Efesus mengatakan, sejak dari sebelum kekekalan, kita yang telah ditetapkan atau yang hadir di sini telah dipilih oleh Tuhan untuk maksud tertentu, yaitu melibatkan diri di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Maka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia dibutuhkan juga orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berhati taat, orang-orang yang memiliki rasa hormat dan pengagungan tinggi kepada Tuhan, orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan, orang-orang yang senantiasa tahu peluang-peluang di mana akan terjadi hal-hal yang menegangkan, tetapi dia tahu dan memposisikan diri. Bapak dan Ibu yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Daud pada kesempatan yang telah kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan juga mengajak kita untuk kembali merenung bahwa Daud melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, itu pun masih terbatas. Namun kita melihat bahwa umat yang tadinya itu sudah berada di posisi yang boleh dikatakan sudah menyebar, masing-masing berjalan dengan jalannya sendiri. Tapi Tuhan punya rencana, yaitu merencanakan keselamatan kekal kepada umatnya, termasuk saya dan saudara, kita semua yang ada di zaman ini. Melalui putranya Yesus Kristus, Ia mengutus datang ke dalam dunia, melihat keberadaan manusia yang sudah berada di keterpurukan. Ia yang tidak berdosa datang ada di tengah-tengah manusia yang berdosa. Ia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Ia yang tidak bersalah dibuatnya menjadi bersalah oleh karena betapa nodanya kita di hadapan Tuhan. Tetapi semua itu Yesus Kristus terima dan Dia lakukan dengan penuh ketaatan. Walaupun sampai pada akhirnya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, kehendakmu sajalah yang jadi. Itu adalah sebuah pernyataan penyerahan atas betapa getirnya persoalan yang sungguh sangat berat yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ia mengambil alih semuanya itu hanya karena untuk keselamatan saya dan kita semua. Kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini dalam masa prapaskah ini kembali kita diingatkan apa yang harus kita buat. Tuhan tidak butuh kekayaan, Tuhan tidak membutuhkan jabatan. Memang Tuhan memberikan jabatan supaya melalui jabatan itu, melalui potensi, melalui segala yang Tuhan berikan, kita menerima dengan penuh ucapan syukur, lalu kita memohon hikmat daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Tidak sedikit tantangan, 1001 macam masalah yang akan kita hadapi, tetapi yakinlah bahwa kita orang-orang yang terpilih, telah diurapi oleh Tuhan. Bergandengan tanganlah bersama dengan Tuhan, jalanlah di dalam dekapan cinta kasih-Nya, karena Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalaupun ada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk diterima, berserahlah kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon petunjuk, mohon bagaimana caranya Tuhan untuk memberikan solusi bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang kadang kami prediksi, tapi kadang kami tidak sanggup untuk prediksi. Di saat itulah
kami akan merasa kabur, kami akan merasa tidak ada kekuatan. Namun belajar dari pengalaman Daud, mengajarkan kami, mengingatkan kami, supaya dalam situasi apapun kami ingat bahwa kami dipilih secara khusus, dipercayakan untuk mengerjakan tugas yang mulia, pekerjaan yang mulia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan bersedia untuk menolong, menopang kami, sampai pada akhirnya kami boleh hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur.